Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang filosofi lebah. Kenapa kita bincang-bincang tentang filosofi lebah? Karena lebah itu adalah simbol dari kebermanfaatan makhluk hidup. Simbol dari makhluk hidup yang sangat baik untuk dijadikan pelajaran. Kita sengaja bicara tentang filosofi lebah ini karena kemarin saya dengar berita tentang sebuah kejujuran, sebuah harga diri yang ditunjukkan oleh 15 orang warga Klaten yang begitu menerima uang pengganti tanahnya yang terpakai oleh jalan tol, langsung mundur sebagai penerima bantuan sosial yang bernama KPM, keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, orang-orang yang sudah kaya raya, yang sudah berlimpah harta tetapi masih serakah mengambil manfaat, ada sekelompok warga yang pantas untuk jadi teladan, ya, punya harga diri, tidak mau menerima bantuan pemerintah yang sebenarnya kalaupun mereka terima tidak ada masalah, tetapi mereka mengembalikannya. Mereka lebih suka manfaat itu diambil oleh orang yang lebih membutuhkannya. Nah, bicara tentang filosofi lebah sebagai simbol pemberi manfaat, saya punya beberapa quotes, ya. Quote pertama saya, hidup memang tidak abadi, tetapi jika diisi dengan sesuatu yang berarti, maka isinya tersebut akan abadi. Sesuatu yang berarti tersebut tentunya adalah sebuah perbuatan bermanfaat, sebuah karya yang bermanfaat, sebuah atau banyak amal-amal pahala dari ibadah dan perbuatan bermanfaat. Lalu quotes saya berikutnya, lebih mulia merayap dalam lembah tetapi mampu merubah lembah menjadi sawah, daripada terbang di awan tetapi tak mampu merubah awan menjadi hujan. Lalu quote ketiga saya adalah, jadilah batu yang mampu memecahkan ombak di pantai, jangan menjadi batu yang dihanyutkan oleh ombak. Lalu quote berikutnya lagi, yang keempat, jadilah kumbang yang memekarkan kembang, jangan menjadi kumbang yang melubangi tiang. Kembali kepada filosofi lebah, ada beberapa filosofi dari lebah. Lebah itu hanya mengambil sari bunga, ya, tidak mengambil yang lainnya. Artinya lebah itu tidak serakah, simbol dari ketidakserakahan. Lalu filosofi kedua dari lebah itu menghasilkan madu, sesuatu yang sangat bermanfaat, ya. Lalu filosofi ketiga dari lebah adalah lebah di mana-mana tidak pernah merusak, ya. Dia hanya hidup, ya, dari memetik sari bunga lalu masuk ke sarangnya dengan menghasilkan madu. Jadi lebah tidak pernah merusak. Lalu filosofi keempat dari lebah adalah lebah itu akan membela haknya jika diganggu. Jadi kalau lebah diganggu, dia akan balas menyengat. Artinya dia tahu dengan haknya. Lalu filosofi kelima dari lebah adalah dia hanya memakan yang bersih. Lebah tidak suka hinggap di tempat yang kotor, tidak seperti halnya lalar, ya, atau lalat. Lebah hanya hinggap dan memakan makanan yang bersih. Lalu filosofi keenam dari lebah adalah cara terbang lebah itu unik. Kalau burung itu terbang mengepaskan sayapnya ke atas ke bawah, kalau lebah itu terbangnya dengan mengipaskan sayapnya ke depan ke belakang. Lalu setelah di depan, ketika ke belakang dia akan membentuk sudut 90 derajat, ya, seperti halnya orang berenang. Sehingga cara terbangnya lebah itu cenderung terus maju. Tapi dalam kondisi tertentu lebah bisa terbang seperti helikopter yang diam.
Lalu filosofi keenam dari lebah adalah lebah itu biasa hidup bergotong royong, hidup berkelompok dengan damai, ya. Sehingga seharusnya menjadi pelajaran juga buat anak manusia bahwa dengan hidup bergotong royong, hidup bekerja sama, hidup akan jadi lebih mudah. Ya, kita bisa lihat filosofi dari tali kapal, ya. Kenapa tali-tali kapal itu dibuat berulir banyak, ya, kecil-kecil tapi banyak jadi besar, bukan satu ulir dan besar, adalah karena alasannya dengan kecil-kecil yang bersatu itu lebih kuat daripada satu yang tunggal. Itu kita bisa tes dengan alat yang bisa mengetes kekuatannya apabila ditarik. Lalu filosofi ke-8 dari lebah itu tidak pernah berkelahi sesama mereka. Kita bisa lihat, ya, bisa kita lihat pas ada sarang lebah, itu bisa dilihat. Lebah tidak pernah berkelahi seperti binatang lain yang berkelahi memperebutkan makanan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.